Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Nah, pembahasan kali ini sebenarnya nggak bahas tentang ikan-ikannya sih. Saya mau bahas tentang galon lagi. Ya, pemanfaatan galon. Karena sebenarnya kemarin ada di konten saya yang mana ya, saya lupa. Nah, itu ada yang nanya. Nah, Bang atau Om, ini galon-galonnya kan dipotong begini nih. Nah, terus sisanya kemana? Nah, saya sebenarnya sisanya itu pernah pakai buat wadah brojolan ikan. Tapi belum pernah saya spill. Eh, Kebanyakan sih memang saya nggak pakai ya. Saya kumpulkan, kemudian saya kasih ke tukang rongsok. Tukang rongsok itu ke saya selalu ngasih galon kosong itu. Dia yang banyak ngasih ke saya galon kosong secara gratis. Ya timbal baliknya ya udah saya potong ini, saya kasih aja gratis ke dia. Eh, Dia wah banyak lah dia ngasih ke saya itu kadang-kadang ada galon bekas yang kosong yang masih bersih, dia datang, dia tiba-tiba kasih. Ya saya terima kasih sekali sama dia deh. Ya, eh balik lagi. Jadi ada wadah galon itu seperti ini ya. Nah ini saya sudah siapkan, saya sudah siapkan. Nah kalau teman-teman tahu kan galon seperti ini ya. Nah wadah galon awal kita dapat seperti ini. Nah kalau saya gunakan kan selalu di semua tempat saya itu. Nah, saya duduk dulu. Ya di semua tempat saya itu yang saya gunakan itu ini ya. Nah, nah ini kan baik yang untuk susun-susun ini tuh maupun yang saya pakai di tempat-tempat lain tuh semua hampir semua saya pakainya begini. Jadi saya potong seperti yang pernah saya berikan ilustrasinya dan terangkan. Saya potong pas di sini nih. Jadi di sini. Nah ini saya potong pas di sininya nih, pas di tengah-tengah ini. Potongnya menggunakan apa? Menggunakan cutter sih pertama kali menggunakan cutter atau pisau. Kita potong di sini terus udah gitu. Lanjutnya saya lebih mudah saya pakai gunting ya daripada saya pakai cutter. Karena mungkin keras atau gimana. Tapi teman-teman yang bisa mudah pakai cutter juga nggak masalah sih. Ya, nah, jadi kita potong di sini tepat kan? Nah, sesudah dipotong, bawahnya kita pakai buat wadah ikan-ikan kita, kapi-kapi kesayangan kita. Nah, ya. Terus kemudian atasnya buat apa? Nah, atasnya ini saya pernah pakai buat seperti ini. Nah, jadi pertama kali kan atasnya kita dapat ya seperti ini. Nah, sudah dipotong dapat atasnya seperti ini. Tutup yang masih ada tutupnya jangan dibuang. Tutupnya saya lubang-lubang itu. Awal-awal dulu saya belum beli alat solder, saya pakai paku yang saya bakar di atas lilin atau di atas kompor. Saya lubang-lubangi ini semua. Kemudian ininya juga saya lubang-lubangi. Tuh, tuh ya. Lubang-lubangnya sebesar paku aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Saya lubangi sampai mana? Sampai batas di sini dikira-kira aja, nggak harus sampai mana sampai mananya, nggak harus. Nah, saya lubangi seperti ini. Kemudian setelah saya lubangi seperti ini, nah tinggal kita taruh aja di sini. Kita taruh secara terbalik begini, tinggal kita isi air, terus udah gitu. Ya udah, nanti ikan gapinya kita taruh sini. Ikan gapi yang ambil besar, yang siap brojol, kita tinggal taruh sini. Ya, nanti anaknya keluar, anaknya ke bawahnya. Nah, indukan gapinya di atas. Kalau sudah beres brojolan, indukan gapinya diangkat. Teman-teman kan tahu ya kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi indukan gapi diangkat, anaknya diangkat. Indukan gapinya nanti kita taruh sini lagi. Setelah anaknya kita angkat semua, kita taruh di air bersih. Kalau saya metodenya seperti itu. Teman-teman breeder lainnya masih ada metode yang burayanya nggak diangkat, nggak dipegang-pegang, induknya yang diangkat. Ada bisa. Nah, jadi setiap metode, setiap breeder itu beda-beda. Tinggal teman-teman aja aplikasi menurut teman-teman yang enak yang mana, yang pas yang mana, yang bisa pegangnya yang mana ya itu yang diikutin. Atau bahkan menemukan metode sendiri boleh nggak masalah, bebas. Yang penting apa? Gapinya selamat, anaknya banyak. Gapinya sesudah melahirkan itu kan biasanya rentan tuh, rentan sakit. Nah, sesudah melahirkan indukannya selamat, kemudian bisa kumpul sama jantan lagi, happy lagi, nanti berhamil lagi ya gitu aja terus ya. Nah jadi setelah begini kan udah ya diisi air, ini lubang-lubangnya ini bikin nanti burayanya itu bisa keluar dari sini. Nah kita isi airnya nggak usah penuh-penuh, nggak usah sampai atas ini, nggak usah. Kalau kita isi sampai atas ya teman-teman, ini kan nggak terlalu tinggi tuh, airnya akan luber ke sini keluar. Jadi kalau saran saya ini kan nggak usah terlalu tinggi-tinggi, diisi saja sampai batas ini. Jadi kalau kalau kemarin sih saya ngelihat sampai batas ini ya di bawah ini. Oke, saya sebagai ilustrasinya saya coba isi air deh ya. Saya cut dulu, maaf, nggak bisa pegang soalnya. Nah, teman-teman,
Ini yang sudah saya isi air ya. Tuh, saya isi air segitu. Kalau teman-teman lihat nih, tuh batas airnya. Tuh ya. Jadi ini yang paling atas, ini satu, nih dua. Ya, bahkan saya untuk biasanya tanpa buat galonnya, tanpa buat brojolan begini, saya juga isi airnya di sini sih. Buat pembatas saja supaya air maksimal. Nah, tuh kalau diangkat juga sebentar saya kasih ini supaya nggak basah mana-mana. Tuh. Ya. Tinggal begini aja. Tinggal taruh. Dah, biarkan petinya di sana, teman-teman bisa aktivitas, bisa teman-teman tinggal, nanti tinggal kita ambilin burayanya di bawah. Jangan takut burayanya mati ya. Kalau teman-teman isinya ini nggak kepenuhan, nggak sampai atas atau sampai di sini, si buraya itu akan bisa tetap ambil udara dari samping-samping sini. Kan buraya butuh ngambil udara ke atas juga ya, atau dari tempat induknya situ. Tapi kalau dari tempat induknya biasanya dia takut karena dikejar-kejar sama induknya kalau induknya lagi stres atau gimana. Ya, tuh. Tapi kalau saya pribadi untuk sekarang ya sementara saya nggak pakai metode ini. Sempat metode ini saya pakai untuk yang albino full platinum, saya pakai metode ini semua dan menghasilkan anaknya mungkin lebih dari 300 ekor deh, lebih dari 300 ekor. Ya itu berhasil hitungannya. Tapi ya ada yang mati juga sih ini waktu kemarin itu karena indukannya saya terlalu muda dikawinkannya di usia tepat 3 bulan pas saya kawinkan, ya ternyata anaknya keluar ya terlalu muda, atau ada mungkin juga stres juga, saya kurang tahu deh. Yang jelas metode ini saya nggak pakai lagi, walaupun ini saya sudah bikin banyak ya alat-alat begininya. Nah, kan saya berharap waduh kalau beranak gampang nih, tinggal taruh sini tinggal beres, anaknya tinggal ngambilin. Nah, tapi ternyata saya ngerasa tidak cocok saya pribadi. Jadi saya bagikan informasi ini nih buat teman-teman kalau mau coba boleh memanfaatkan limbah galon bekas ini, jadi nggak usah dibuang, masih bisa buat keramba. Keramba DIY sendiri. Kalau saya sih masih tetap pakai metode yang sama seperti yang dulu, yaitu tuh pakai tanaman air. Nggak tahu kenapa saya masih lebih nyaman pakai begini, walaupun ada kemungkinan anaknya dimakan. Ini juga lagi nunggu lahiran. Ya suaranya saya pelanin biar ikannya nggak kaget. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh, burayanya. Itu induknya. Belum beres. Ya, biarkan aja. Ya. Tuh, ini metode keramba saya pakai. Ini pakai tanaman. Ya, semua saya pakai lah, teman-teman. Bahkan ini juga saya bikin, dikasih ide sama teman saya bikin, saya coba semua. Semua metode saya coba. Ini lagi proses pembesaran ya, jadi saya pisah-pisah, saya bagi-bagi ya. Yang penting kita coba semua, kalau bukan kita coba sih, kalau saya pribadi saya coba semua, saya cari yang paling cocok buat saya. Nah, jadi kalau ada wadah seperti ini boleh nggak dibuang, manfaatkan seperti ini. Siapa tahu kalau di tempat teman-teman lebih kepake dan lebih simpel serta lebih mudah, lebih ikannya lebih nggak stres, jadi bisa digunakan. Ada satu lagi masukan dari saya ya. Saya kan kemarin pakai wadah begini, terus ngambil ikannya itu agak susah, si ikannya itu ke bawah begitu. Saya kemudian angkat, langsung aja saya pinggiran ikannya begini. Kalau bisa jangan ya, karena ini kan keras nih pinggiran ini, ya. Nah ini berpotensi buat melukai sisik ikan. Nah kalau sisik ikan apalagi dia baru lahiran, sisiknya terluka, gampang sekali sakit, gampang mati indukannya. Jadi saran saya kalau bisa pakai serokan, diambil aja ikannya. Jadi waktu gini kita ambil aja, jangan dituangin begitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kali ini gak ngebahas ikan ya, ngebahas galon. Ya, buat teman-teman yang suka sama konten saya, boleh komentar, memberi masukan, boleh like, dan saya mohon subscribe-nya ya. Nah, supaya saya kalau bagikan informasi-informasi seperti ini, Kak, ada aja informasi yang akan saya bagikan. Pengalaman saya tiap mengerjakan segala macam itu pasti ada aja, karena menurut saya juga ini pengalaman baru. Ya, supaya kalau saya membagikan hal-hal seperti itu, teman-teman juga bisa tahu, siapa tahu bisa ngikutin, dan mungkin kalau saya salah bisa memberi saran. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Ya, selamat sore, sampai jumpa.
Oh iya, maaf ini ada yang saya lupa mau tambahkan. Ya, buat teman-teman jangan lupa nanti mulai dari mungkin dari saya bikin konten ini 2 minggu lagi deh. 2 minggu lagi ada perhelatan akbar itu event besar buat para pencinta gapi, terutama pencinta pet lah, hewan peliharaan apapun juga, terutama ikan gapi. Ya, ada event namanya Nusatik International Gapi Show di ICE City tanggal 20 sampai tanggal 22 Juni 2025. Ya, di event itu kejuaraannya kontesnya berupa kontes gapi itu kalau nggak salah saya kemarin dengar itu kelasnya banyak sekali yang dipertandingkan di sana. Juri-jurinya mulai dari juri lokal dan internasional datang. Nah, di situ biasanya itu kalau teman-teman ke sana bisa melihat tuh gapi-gapi yang kualitasnya mantep-mantep, yang kualitas kontes, yang sesuai dengan persyaratan, bahkan jelimet apa eh, karakteristik dan kriteria yang harus itu di sana ada. Kalau teman-teman mau belajar, alangkah baiknya teman-teman datang ke sana buat belajar lebih lanjut. Nah, saya juga berencana nanti kalau memang ada waktu, mungkin datang, mungkin juga nggak tahu. Saya akan berusaha untuk menjaga kualitas ikan gapi saya. Siapa tahu tahun depan kalau ada event lagi saya bisa ikut. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Oh, sebelumnya nanti sesudah ini saya akan tampilkan slide cara pendaftarannya dan kelas-kelas kategori-kategori gapinya apa aja. Barangkali di antara teman-teman ada yang tertarik buat ikut dan mendaftar, bisa ya. Jangan lewatkan event ini deh. Soalnya ini event terbesar tahun 2025 kayaknya. Ya, oke. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Selamat sore.